Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Ratas TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Agus Pranto, masih di channel Ratas TV, channel yang tajam, berani dan informatif. Ya pemirsa, hari ini hari Kamis tanggal 28 Mei 2026. Ya, kita akan membahas mengenai kasus korupsi di DJK, Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Ya, ini menarik pemirsa. Yang menarik adalah ada nama yang merupakan loyalis Jokowi, ya, yaitu menteri, ya, ex-menteri Perhubungan RI, yaitu Budi Karya Sumadi. Yang menarik adalah dari pernyataan salah satu saksi itu menyatakan bahwa ia diperintah oleh Budi Karya, ya, yang saat itu menjadi menteri, ya, dia diperintah untuk mengumpulkan uang dalam rangka untuk kepentingan politik, yaitu pemenangan Pilpres Jokowi dan juga mantu Jokowi, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Nah, kami tersambung dengan pengamat politik dan hukum, yaitu Bang Abdul Hamim Jauzi. Kita akan minta pendapatnya beliau nih, seperti apa nih kalau menurut Bang Hamim ini. Ini saya sapa langsung nih. Assalamualaikum Bang Hamim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Agus. Ya, Bang, ini menarik Bang, kasus korupsi di JKI ini, karena ini sekali lagi menyeret nama loyalis Jokowi, ya, mantan Menteri Perhubungan yang notabene adalah loyalis Jokowi, yaitu Budi Karya Sumadi. Nah, kalau kita simak, mungkin Bang Hamim juga sudah tahu nih. Menurut Bang Hamim seperti apa nih pandangannya nih? Ya, pertama saya tidak tahu ya, apakah KPK ini memang sengaja atau kemudian ini sebagai ketidaksengajaan, atau memang sengaja sebagai strategi yang biasa KPK lakukan, yaitu dari pejabat-pejabat rendahan dulu begitu ya. Ya. Pejabat membuat komitmen terlebih dahulu, kemudian kontraktor dan seterusnya, kemudian disisir, kemudian baru ke menteri gitu ya. Ya. Biasanya begitu gitu ya. Misalnya yang terbaru berkaca dari Menteri Agama, misalnya yang korupsi haji juga demikian begitu. Ya. Nah, di kasus ini juga sama sebenarnya, sudah ada beberapa pihak yang memberikan keterangan di dalam persidangan ya. Ya. Ini di dalam persidangan gitu. Jadi harus dianggap benar ketika disebutkan di dalam persidangan. Ya. Ya, tentang keterlibatan Budi Karya ini. Ya. Nah, pasca disebutkan, memang KPK betul kemudian melakukan pemanggilan terhadap Budi Karya beberapa kali, sempat tidak bisa hadir tapi kemudian sempat hadir begitu. Ya. Ya. Nah, yang menarik di sana kan disebutkan tentang ada kelompok langitan ya, dalam tanda petik begitu istilahnya, yang kemudian disebut-sebut punya akses langsung kepada menteri begitu. Ya. Nah, kebenarannya ini tentu tidak tahu begitu. Ya. Nah, lalu ada arahan menteri ini ya, disebutkan seperti itu, dugaannya ada arahan menteri kepada direktur prasarana untuk mengumpulkan dana taktis gitu ya. Ya. Begitu. Nah, yang itu informasinya kan dipergunakan untuk operasional menteri saat kunjungan-kunjungan dan kemudian sejumlah kontestasi politik begitu. Ya. Nah, ini tentu harus digali betul sama KPK, dan saya yakin KPK tidak sulit untuk mengarah ke sana begitu ya. Ya. Jadi tidak satu orang yang menyebutkan begitu. Ya. Terakhir itu sebenarnya di pertengahan Mei kalau tidak salah itu ada staf ahlinya yang mengembalikan sejumlah uang begitu. Betul, betul. Ini menarik begitu ya. Ya. Ini orang terdekat yang nempel dengan menteri ya, Budi Karya saat itu, yang mengembalikan sejumlah uang ya, ratusan juta begitu. Ya. Yang diduga uang hasil korupsi itu begitu. Iya, Bang Abim, ini yang menarik juga. Tadi saya lupa menyebutkan ini dari salah satu saksi, yaitu direktur ya, ex sekarang lah ya, mantan direktur lalu lintas dan angkutan kereta di JKA ya, yaitu Danto Restiawan. Ya, ini Danto ini pernyataannya sangat-sangat menarik ya, karena dalam sidang saat jadi saksi di sidang pengadilan tindak pidana korupsi Tipikor Medan pada Rabu 1 April 2026 ya, di catatan Trans TV ya. Nah, jadi beliau menyatakan, ini pernyataannya ya, bahwa
ia mengaku mendapat perintah dari Menteri Budi Karya itu untuk mengumpulkan uang dalam rangka kepentingan politik. Jadi kutipannya saya baca begini. Beliau ya, Budi Karya Sumadi maksudnya, meminta saya membantu Pilpres. Saya hanya menjalankan tugas ya. Saya melakukan itu karena takut dicopot. Itu benar ya, ujar Danto saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan pada Rabu 1 April 2006. Nah, dia menyatakan ya bahwa uang yang ia kumpulkan itu digunakan untuk kepentingan Pilpres, ya kan, 2019, dan juga ada juga pihak lain menyebutkan untuk kepentingan juga Pilgub Sumatera Utara. Nah, dalam hal ini adalah menantunya Jokowi yaitu Bobi Nasution, dan akhirnya berhasil menjadi gubernur. Nah, ini menurut Anda ya, apakah pernyataan Danto ini serius? Kan kalau menurut saya kan tidak mungkin seorang direktur lalu lintas ya, notabene eselon berapa itu ya kan, cukup tinggi eselonnya ya, dan itu tentu tidak main-main ya, dia mengungkap itu gitu kan. Menurut Anda sebagai pengamat, Anda seberapa jauh meyakini pernyataan Danto tadi itu yang menyebut dia diperintahkan oleh Budi Karya itu? Menurut Anda seperti apa? Iya, ini keterangan Danto ini disampaikan pada persidangan dengan terdakwa Yofi Oktarisja gitu ya. Ya, ya. Jadi posisi di PN Semarang ini. Ya. Nah, posisi Danto ini sebagai saksi ya. Ya. Saksi di dalam sebuah persidangan itu harus memberikan keterangan yang benar. Ya. Sudah diambil sumpah begitu. Ya. Ketika tidak memberikan keterangan dengan benar, maka itu ada ancaman pidananya. Ya. Sehingga keterangan Danto ini harus dianggap suatu kebenaran. Ya. Itu tentang keterlibatan Menhub ini. Iya, dugaan keterlibatan ya. Iya. Oke, lanjut. Ya. Ya, jadi tidak ada alasan sedikit pun untuk KPK untuk tidak mengusut lebih cepat lagi terhadap keterlibatan Menhub ini. Iya. Dan yang menarik juga, Bang Abim, ini sekali lagi dalam catatan Ratas TV ya. Nah, selain Danto nih ada juga pihak swasta ya, ini sebutkan nih Direktur PT Istana Putra Agung atau IPA ya, Dion Renato Sugiarto ya, dia juga bersaksi dalam sidang tersebut ya. Dan ini yang lebih menarik lagi menurut saya ya. Jadi Dion mengaku bersama Waskita Karya ini perusahaan BUMN ya, perusahaan kontraktor BUMN ya. Itu dia mengaku bersama Waskita Karya mengerjakan proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di wilayah Medan. Nah, jadi ini DJKA ini kan banyak ya di beberapa wilayah. Jadi dengan total anggaran 340 miliar. Luar biasa sepanjang 2021 hingga 2023. Ya kan, jadi dalam urusnya ini sebelum proyek dilelang, konon Dion ini mengatakan bertemu dengan terdakwa yang lain yaitu Edi Kurniawan nih. Edi Kurniawan Winanto di Jakarta ya. Dan dalam pertemuan itu Dion diminta untuk mengeluarkan komitmen fee atau komisi ya sebesar 10%. Nah, pertemuan itu berlangsung di apartemen Four Wines ya, dan itu tadi juga ketua partai saya sebut ya, ada beberapa partai dan bernama lah gitu kan. Dan juga Dion ini mengaku mengungkap aliran uang dari proyek tersebut ya. Misalnya nih dari paket pekerjaan di Sumatera Utara ya, tadi ya paket DJKN tadi ya, itu yang memberikan uang kepada Edi Kurniawan sebesar 11,2 miliar. Dan kepada Kusnul 11,7,4 miliar ya. Kemudian kepada ini disebutkan kepada Capcah 11,1 miliar. Jadi Capcah ini ya nama lain yang disebut ya di situ kan. Nah, ada juga mengalir ke Polda Sumatera Utara gitu kan. Nah, ini menurut saya sangat menarik juga Bang Abim. Nah, ini menurut pandangan Anda sekali lagi ini kalau sudah ada terdakwa menyebut dengan gamblang itu, sekali lagi sejauh mana pandangan Anda gitu kan, meyakini pernyataan dari saudara Dion tadi gitu kan? Iya, saya kira sama seperti tadi ya. Ini keterangan yang diberikan di dalam persidangan begitu. Ya, dan memang dari Dion Renato ini memang tidak memberikan langsung kepada Budi Karya memang ya. Tapi melalui orang-orang tertentu yang mengaku dekat begitu.
dengan Menhub begitu. Ya, ya, ya. Tentu menurut saya sekali lagi keterangan John ini tidak bisa dipandang ringan begitu. Ya, ya, ya. Ini harus dipandang sungguh-sungguh. Menurut saya ini tinggal digali saja. Ya. Keterangan Dion di dalam persidangan menyebutkan nama-nama orang yang kemudian menerimanya begitu, ada Billy ya tadi, ada Edi Amir ya. Ya, ya, ya. Misalnya. Ya. Nah itu yang disebut-sebut memiliki akses langsung kepada menteri begitu, tinggal panggil kembali misalnya, atau bahkan bisa jadi KPK sebenarnya sudah punya data dari keterangan Billy dan Edi tentang keterlibatan Budi Karya begitu. Jadi sebenarnya ini tinggal dijahit saja, dikemas saja, sudah itu jadi barang. Iya, iya. Iya. Jadi ini yang terakhir yang news beberapa hari lalu ya, Bang Hamim. Jadi stafnya Budi Karya, staf ahli Budi Karya, satu menteri ya, dan juga staf ahlinya Menteri Lukunnya Dudi Purwogandi ya. Nah, jadi bernama Robi Kurniawan itu dengan jelas mengembalikan uang sebesar 700 juta kepada KPK. Artinya ini kan artinya berarti telak kan bahwa memang itu ada terjadi korupsi kan. Nah, tinggal nanti ya benar nggak itu Dudi Purwogandi terlibat? Nah, menurut Anda seperti apa nih, gitu kan? Dengan indikasi ini apakah benar-benar sebenarnya indikasi keterlibatan Budi Karya itu udah sangat kuat menurut Anda, gitu kan? Ya memang tentu ini harus dipastikan begitu ya. Apakah penerimaan yang Robi Kurniawan ini terima ini sepengetahuan atas dasar perintah dari Budi Karya atau bagaimana begitu ya? Tapi yang perlu digarisbawahi, Robi Kurniawan ini orang dekat kan begitu, karena staf ahli menteri gitu, orang yang nempel begitu, sehingga ya patut diduga lah begitu misalnya tentang dugaan keterlibatan Budi Karya ini begitu. Ini ada pengembalian, ini kan berarti ada pengakuan begitu, ada pengakuan bahwa Robi menerima begitu saja dulu begitu. Tinggal digali, Robi ini atas perintah siapa menerima, pengetahuan siapa, dan seterusnya. Dan menurut saya itu tidak sulit sekali lagi KPK untuk mengusut itu. Ya artinya sebenarnya tinggal selangkah lagi ya KPK ini untuk nggak bersawamnya menjerat Budi Karya ya. Iya, sudah pada dasarnya KPK sudah bukan satu langkah lagi sebenarnya, sudah selesai, tinggal dijahit saja jadi itu barang. Oke. Nah, disusun konstruksikan. Sudah cukup gitu ya. Ya, karena juga indikasi lain juga tadi kita lihat ya bahwa ada nama lain saksi mengatakan uang hasil korupsi itu buat fasilitas Budi Karya menyewa helikopter gitu kan ke daerah untuk kampanye kan saat itu kan, kampanye Jokowi. Nah itu kan sebenarnya udah cukup kuat juga indikasi itu kan. Sebenarnya menurut Anda sepakat nggak Bang Hamim atau seperti apa? Ya pokoknya kan itu disampaikan dalam persidangan begitu ya, untuk operasional Budi Karya, untuk ada pilpres, ada pilgub begitu ya. Yang itu keterangan kan tidak hanya dari satu orang sebenarnya. Jadi sekali lagi ya sangat mudah ini, sudah selesai sebenarnya KPK bekerja, tinggal menjahit saja, menyusun saja, mengkonsepsikan saja, sudah selesai. Saya rasa itu. Jadi dugaan keterlibatan Budi Karya ini ya nyata begitu ya, terang gitu. Oke, berarti kita lihat ya apakah nanti ini sama seperti Menteri Agama Yakut kan. Jadi yang Anda katakan tadi dari anak buah dulu, dari kaki sampai baru kepalanya dicomot gitu ya, Bang Hamim ya. Ya, betul. Nah, satu hal lagi Bang Hamim. Ini kan kalau saya lihat sekali lagi dalam catatan TV, memang karir Budi Karya ini kan kita lihat sangat tajam ya. Jadi dia waktu itu pernah menjabat sebagai direktur utama bangunan Ancol Ancol, kemudian Jakpro ya, BUMD-nya Jakarta saat itu juga Jokowi jadi gubernur. Nah kemudian ya dia sempat jadi ketua alumni Kagama UGM yang notabene Jokowi juga di situ kan. Nah kemudian dia jadi direktur Angkasa Pura, kemudian jadi menteri. Nah ini apakah memang ada balas budi menurut Anda gitu kan Jokowi terhadap
terhadap Budi Karya, dan Budi Karya harus membantu Jokowi untuk menang Pilpres kan dengan segala cara tadi kan, misalkan dengan menyerta anak buahnya untuk korupsi kan gitu kan. Iya kan ada istilah tidak ada makan siang yang gratis begitu ya. Iya. Nah, apakah ini kemudian sebagai bentuk balas budinya Jokowi kepada Budi Karya? Ya memang tidak bisa dipastikan tentunya begitu. Iya. Tapi hal wajar ketika Budi Karya memiliki banyak andil, banyak kontribusi terhadap pemenangan Jokowi, kemudian diberikan jabatan tertentu. Ini sesuatu hal yang biasa di dalam politik begitu kan. Bahkan kalau politik itu kan tidak mendukung sekalipun bisa mendapat jabatan menteri begitu kan. Apalagi yang mendukung kan gitu. Iya. Oke, tapi dalam ini sekali lagi Anda berharap KPK segera menuntaskan ini ya, supaya jangan hanya ada pihak-pihak swasta aja atau pihak-pihak yang lain gitu kan, tapi juga sang aktornya yang utama ini harus segera diungkap juga ya, Bang Habib ya. Oh iya, betul. Tentu begitu harapannya. Tentu ini menjadi harapan semua masyarakat begitu. Oke, Bang Habib, terima kasih atas tanggapan Anda, dan kita berharap KPK dapat menuntaskan ini, itu kan. Dan pemirsa, kita tahu ini selain beberapa tersangka ada dari pihak swasta, pihak Kementerian Perhubungan ya, kemudian juga ada pihak anggota DPR juga, yaitu Sadewo, yang notabene waktu itu adalah anggota Komisi 5 DPR RI yang bermitra dengan Menhub ya, udah dicokok KPK juga ya. Dan kita berharap KPK ya menuntaskan setuntasnya, termasuk kembali memeriksa Budi Karya Sumadi. Baik pemirsa, dari studio Ratas TV di Gedung Asoi Tower, saya Agus Pranto melaporkan. Jangan lupa Anda subscribe, like, share, dan terus pantau informasi di Ratas TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ratas TV yang tajam, berani dan informasi.